Sebelum menyimak videonya, jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Materi pertama yang akan kita bahas adalah pengertian desain evaluasi. Evaluasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penilaian, sedangkan menurut istilah, evaluasi adalah suatu tindakan untuk menentukan nilai dari sesuatu. Lanjut, materi kedua yang akan kita bahas adalah tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Menurut Dr. Basrowi, tujuan evaluasi pada dasarnya digolongkan dalam 4 kategori berikut, yaitu A. Memberikan umpan balik terhadap proses belajar mengajar dan mengadakan program perbaikan bagi siswa. B. Menentukan angka kemajuan masing-masing siswa yang dipakai sebagai laporan kepada orang tua. C. Memperoleh hambatan yang dialami dalam proses pembelajaran. Dan yang D. Menentukan kenaikan tingkat atau status dan lulus tidaknya peserta didik, serta menempatkan peserta didik dalam situasi belajar mengajar yang tepat. Adapun fungsi dari evaluasi itu sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan serta keberhasilan peserta didik setelah mengalami kegiatan belajar mengajar. Kedua, untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pembelajaran. Ketiga, untuk keperluan bimbingan dan konseling. Dan yang keempat, untuk keperluan pengembangan perbaikan kurikulum sekolah yang bersangkutan. Pembahasan yang ketiga adalah prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Prinsip ini diperlukan sebagai pemandu dalam kegiatan evaluasi pembelajaran. Oleh karena itu, evaluasi dapat dikatakan terlaksana dengan baik apabila dalam pelaksanaannya senantiasa berpegang pada prinsip berikut ini. Terdapat 5 prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Yang pertama, prinsip kontinuitas atau terus-menerus. Artinya bahwa evaluasi itu tidak hanya merupakan kegiatan ujian semester atau kenaikan kelas saja, tetapi harus dilaksanakan secara terus-menerus untuk mendapatkan kepastian terhadap sesuatu yang diukur dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua adalah prinsip komprehensif atau keseluruhan. Seluruh segi kepribadian murid, baik dari aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik adalah bagian-bagian yang ikut dites. Karena itu, maka komponen-komponen tes harus disusun sedemikian rupa sesuai dengan aspek tersebut. Yang ketiga ada prinsip objektivitas. Objektif di sini menyangkut bentuk dan penilaian hasil, yaitu bahwa pada penilaian hasil tidak boleh memasukkan faktor-faktor subjektif, faktor perasaan, faktor hubungan antara pendidik dengan anak didik. Yang keempat ada evaluasi harus menggunakan alat pengukur yang baik. Dan yang kelima, evaluasi harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Materi keempat yang akan kita bahas adalah teknik evaluasi pembelajaran. Terdapat 2 teknik dalam evaluasi pembelajaran. Yang pertama, teknik tes. Ditinjau dari segi yang dimiliki oleh tes sebagai alat pengukur perkembangan belajar peserta didik, teknik tes ini dibedakan menjadi 4 golongan. Yang pertama, teknik tes diagnostik adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa sehingga berdasarkan kelemahan-kelemahan siswa tersebut dapat dilakukan pemberian perlakuan yang tepat. Yang kedua ada tes formatif, adalah tes yang bertujuan untuk mengetahui sudah sejauh manakah peserta didik telah terbentuk sesuai dengan tujuan pengajaran yang telah ditentukan setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga ada tes sumatif, adalah tes hasil belajar yang dilaksanakan setelah sekumpulan satuan program pengajaran selesai diberikan. Di sekolah tes ini dikenal dengan ulangan umum, di mana hasilnya digunakan untuk mengisi nilai rapot atau mengisi surat tanda tamat belajar atau ijazah. Yang B adalah teknik non-tes. Dengan teknik non-tes,
maka penilaian atau evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan dengan tanpa menguji peserta didik. Dan materi terakhir yang akan kita bahas adalah langkah-langkah evaluasi pembelajaran. Adapun langkah-langkah evaluasi menurut Anas Sujiono dapat diuraikan sebagai berikut. Yang A. Menyusun rencana evaluasi hasil belajar. Perencanaan evaluasi hasil belajar itu umumnya mencakup 1. Merumuskan tujuan dilaksanakannya evaluasi. Yang kedua, menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi, misalnya aspek kognitif, afektif, atau psikomotorik. Ketiga, memilih dan menentukan teknik yang akan dipergunakan di dalam pelaksanaan evaluasi, misalnya apakah menggunakan teknik tes atau non-tes. Keempat, menyusun alat-alat pengukur yang dipergunakan dalam pengukuran dan penilaian hasil belajar peserta didik, seperti butir-butir soal tes. Kelima, menentukan tolak ukur, norma, atau kriteria yang akan dijadikan pegangan atau patokan dalam memberikan interpretasi terhadap data hasil evaluasi. Keenam, menentukan frekuensi dari kegiatan evaluasi hasil belajar itu sendiri. Yang B ada menghimpun data. Dalam evaluasi pembelajaran, wujud nyata dari kegiatan menghimpun data adalah melaksanakan pengukuran, misalnya dengan menyelenggarakan tes pembelajaran. Yang C ada melakukan verifikasi. Data verifikasi yang dimaksudkan itu untuk memisahkan data yang baik yang dapat memperjelas gambaran yang akan diperoleh mengenai diri individu atau sekelompok individu yang sedang dievaluasi dari data yang kurang baik. Yang D, mengolah dan menganalisis data. Mengolah dan menganalisis data hasil evaluasi dilakukan dengan memberikan makna terhadap data yang telah berhasil dihimpun dalam kegiatan evaluasi. Yang E, memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan. Interpretasi terhadap data hasil evaluasi belajar pada hakikatnya adalah merupakan verbalisasi dari makna yang terkandung dalam data yang telah mengalami pengolahan dan penganalisaan. Dan yang F adalah tindak lanjut hasil evaluasi. Bertitik tolak dari data hasil evaluasi yang telah disusun, diatur, diolah, dianalisis, dan disimpulkan sehingga dapat diketahui apa makna yang terkandung di dalamnya. Maka pada akhirnya evaluasi akan dapat mengambil keputusan atau merumuskan kebijakan-kebijakan yang akan dipandang perlu sebagai tindak lanjut dari kegiatan evaluasi tersebut. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.